الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا ياسين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خيرة الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. Apa istilahnya? Takaran ya, takaran atau parameter apa yang menjadikan kita itu mencintai Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah ketika engkau mencintai Allah maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah aku. Ketika engkau mengikuti aku, yuhibbukumullah. Di saat kita mengikuti Rasulullah maka Allah akan mencintai kita. Tidak hanya sekedar mencintai kita, tapi satu hal lagi di situ yang paling penting adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita akan diampuni. Cukup dengan mencintai Rasulullah, dengan kita hadir di sini, hadir hanya karena menziarahi Rasulullah, bukan karena yang lain. Insya Allah ini akan menjadikan dosa-dosa kita. Amin. Tamu-tamu Rasulullah. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW? Suatu saat Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu setelah kecintaanku terhadap diriku. Aku mencintaimu setelah kecintaanku terhadap diriku sendiri." Kemudian Rasulullah menegur, "Coba diulangi. Aku mencintaimu setelah kecintaanku terhadap diriku sendiri. Coba diulangi." Dan kemudian Rasulullah katakan, "Aku mencintaimu setelah kecintaanku terhadap dirimu," maksudnya terhadap Rasulullah dan terhadap semua orang. Artinya begini, kita tidak dikatakan mencintai Rasulullah kalau selagi kecintaan kita terhadap orang lain, terhadap keluarga, terhadap orang tua masih kalah dengan mencintai Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi. Bahkan mungkin ketika kecintaan kita terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap harta benda, terhadap apapun yang kita senangi, apapun yang kita miliki yang sifatnya keduniaan, belum bisa mengalahkan dan belum bisa menjadikan kita lebih mencintai Rasulullah, maka kita hanya disebut muddaiyun. Kita hanya mengaku-ngaku mencintai, tapi sesungguhnya kita adalah bohong mencintai Rasulullah. Nah, kadang cinta berikutnya Rasulullah mengatakan, "Man ahabba syai'an asar." Ketika seseorang mencintai sesuatu, pasti dia akan mengagungkannya, meninggikannya, menomorsatukannya, dan menjadikan tidak ada yang melebihi daripada yang kita cintai tersebut. Maka ketika kita mencintai Rasulullah, seandainya ada yang melebihi kecintaan kita selain kecintaan terhadap Rasulullah, maka disebut juga di situ muddaiyun hubbih. Dia hanya berpura-pura atau dia bohong mencintai Rasulullah SAW. Orang yang mencintai di situ dikatakan asaroh, berarti meninggikannya. Taruhlah misalnya begini, dengan obrolan-obrolan mungkin kebetulan karena banyak yang masih muda di sini memberi contohkannya mungkin yang lebih update. Kita mengatakan mencintai seseorang, tapi ketika ada orang lain, misalnya ini orang Turki kan, cakep, padahal dia di rumah atau dia sudah ada yang cakep, bisa mengatakan orang Turki cakep, seakan-akan melebihi yang dia miliki. Bohong, dia mencintai yang dia miliki. Karena yang namanya mencintai berarti sudah tidak ada lain selain yang mencintai. Jadi harus menomorsatukan. Tidak ada yang nomor 2, nomor 3, apalagi nomor 4 ya. Pas ketika nomor 4, nengok kanan apa nengok kiri nih? Oh enggak, pura-pura nggak tahu. Karena mana kiri ya nggak ada yang tengok. Jadi ketika kita mencintai Rasulullah, berarti tidak ada yang melebihi kecintaan kita terhadap Rasulullah. Di saat kita bisa melakukan seperti itu, jaminannya tadi yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita dan wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita akan diampuni.
Duyuf Rahman wa Duyuf Rasulullah SAW. Berikutnya kita mengatakan mencintai Rasulullah. Salah satu parameter atau ukurannya adalah man ahabba syai'an kasura min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu banyak mengingatnya dan banyak menyebutnya. Pertanyaannya kemudian sekarang adalah, di sini kita sudah berada di dekat Rasulullah. Ketika kita sudah berada di dekat Rasulullah, pertanyaannya adalah, dalam hari ini sampai detik ini sudah berapa kali kita bersolat kepada Rasulullah SAW? Karena saya sebutkan tadi, ketika kita mencintai sesuatu banyak mengingat dan banyak kita menyebut. Nah, cara menyebut dan mengingat Rasulullah adalah bersolawat. Nah, ketika sampai detik ini, kira-kira solawat kita sudah berapa kali kita ucapkan kepada Rasulullah? Kalau hanya ketika sholat berarti bohong, kita mencintai Rasulullah. Orang di sini aja paling juga misalnya, ibu-ibu terutama, telepon ke rumah, putranya yang dicintai sudah makan belum? Pasti gitu kan? Ingat. Atau yang mungkin punya pasangan, yang mungkin belum masih LDR, waktunya makan nanya kan, gimana kabarnya, udah makan belum? Terus malamnya udah tidur belum? Selamat tidur dan sebagainya. Itu bukti bahwa mencintai itu seperti itu, banyak mengingat dan banyak menyebut. Mengingat itu misalnya begini. Taruhlah misalnya kita di sini ada anak kecil, tiba-tiba di saat bapak ibu mencintai putranya, yang teringat pasti juga akan putranya. Coba ya kebayang ya. Kita sambung. Jadi ketika kita mengingat, mencintai sesuatu banyak mengingat dan banyak menyebutnya. Maka sekali lagi di sini seharusnya tidak ada yang kita ucapkan lebih banyak selain bersolawat. Tidak ada doa yang lebih banyak kita panjatkan selain bersolawat, karena itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat kita belum melakukan itu berarti dipertanyakan, huwa muda'iyun, dia hanya sekedar pura-pura atau mengaku-ngaku mencintai. Maka mumpung masih ada waktu, nanti solawatlah yang banyak, karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, aksiru sholata alayya inna sholatukum alayya maghfiratul lidzunubikum. Perbanyaklah kalian sholawat kepadaku, sungguh sholawat yang kau ucapkan kepadaku akan menjadikan dosa-dosa kalian diampuni. Pengen dosa diampuni? Banyak sholawat. Karena di situ jelas hadisnya, aksiru sholata alayya inna sholatukum alayya maghfiratul lidzunubikum. Nah, cara bersolawatnya bagaimana? Ada yang sholawat munjiyah, ada yang sholawat nariyah, ada sholawat yang lain. Saya tadi bareng bersama beliau sholawat ashil. Baru tadi pagi saya katakan, kita seharusnya banyak memberi. Coba dilihat, kita diberi, kita semua malu. Allah itu menurunkan malaikatnya mengingatkan kita, kalian semua pelit tau enggak? Mental kalian senangnya diberi kan gitu. Enggak, makanya ini kan contoh gitu. Makanya kita harus memberi, karena Allah sudah menurunkan malaikatnya memberikan contoh. Mereka memberi kita malu kepada mereka. Lanjut ya. Ketika kita mencintai Rasulullah, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, kita memperbanyak sholawat, dan sholawat yang paling bagus adalah sholawat ibrahimiyah, sholawat yang. Jadi ketika sholawat kita sholat itu tidak ada minta, cuma mendoakan. Maksud saya minta itu begini, jangan sampai kita ke Rasulullah bersolawat tapi ada mintanya juga. Ya Allah, aku dengan bersolawat kepadamu minta ini. Jelas? Jadi perbanyak